Halo, selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube Kesehatan saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Hari ini saya akan bercerita sedikit berkaitan dengan COVID-19 Self-Test Kit. Oke, saya buka dulu ini supaya senang kamu dengar suara saya. Alright, hari ini saya akan bercerita tentang COVID-19 Self-Test Kit ataupun pengesanan COVID-19 secara buat sendiri. Oke, sekarang ini banyak terdapat case-case COVID-19 di seluruh Malaysia termasuklah di Sabah juga. Maka itu sangat penting untuk kita membuat ujian sendiri bagi kita yang takut sama ada sudah kena jangkit atau tidak. Banyak test kit yang boleh dibeli daripada farmasi ataupun daripada klinik-klinik yang menjualnya. Harga tes ini lebih kurang sekitar RM30 hingga RM50 satu tes dan boleh buat di rumah sendiri menggunakan ludah, air ludah. Dan penting untuk kita membaca instruction ataupun panduannya dengan betul-betul dan melaksanakannya dengan ikut arahan yang tepat supaya keputusan itu pun tepat. Oke, jangan buat sembarangan saja, nanti keputusan tidak betul, kita sendiri yang susah. Nanti yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, dua-dua pun memberikan kesusahan. Jadi, message yang pertama adalah baca panduannya dengan tepat dan buat betul-betul ikut panduan tersebut. Ada banyak test kit, jadi setiap test kit itu mempunyai panduan yang berbeza, tidak sama. Oke, dan message yang kedua adalah jika sekiranya keputusan itu positif, maka perkara yang dilakukan seterusnya adalah pergi berjumpa dokter yang membuat swab. Oke, karena keputusan itu harus disahkan dengan swab sama ada RTK antigen ataupun PCR. Oke, jadi jika keputusan ujian tes sendiri itu positif, sila pergi buat ujian untuk mengesahkannya sama ada swab antigen RTK ataupun swab PCR. Swab ini artinya cucuk hidung lah, terpaksa dikonfirmkan dengan cucuk hidung selepas kita membuat ujian menggunakan ludah tersebut. Jika negatif, tidak perlu buat apa-apalah, apalagi kalau tiada gejala. Tetapi jika positif, sila berjumpa dengan dokter yang membuat cucuk hidung supaya dapat disahkan melalui swab RTK antigen ataupun PCR. Oke, itu message yang kedua. Message yang ketiga adalah saya akan tunjukkan cara bagaimana membuatnya. Satu daripada tes yang boleh dibeli di luar sana. Tes ini dipanggil VivaDiag. VivaDiag. Oke. Saya akan tunjukkan macam mana cara buatnya. Yang pertama sekali kita perlu ada bekalan air liur yang agak banyak lah. Dan sebelum memungut air liur tersebut, pastikan mulut kita tidak ada apa-apa pencemaran. Jangan kita baru makan atau baru minum atau baru kumur-kumur atau baru merokok dan sebagainya. Kalau boleh mulut itu biar tidak terganggu apa-apa sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum mengambil contoh air liur. Jangan makan, jangan minum, jangan kumur-kumur, jangan merokok. Sekurang-kurangnya setengah jam hingga 1 jam sebelum mengambil contoh air liur. Oke, langkah pertama ambil contoh air liur. Senang saja, begini caranya. Bergantung kepada jenis ujian, ada beberapa alat yang dibekalkan. Air liur, bekas air liur, larutan yang akan dicampurkan ke dalam air liur tersebut, alat untuk menghisap air liur tersebut, alat untuk mencampurkan air liur dengan larutan tersebut tadi, solution, dan akhir sekali ada sejenis test kit
ataupun kita bilang ini tempat meletakkan air liur, sehingga air liur itu akan bergerak ke tempat sini dan adakan 2 garis yang kita lihat. Jika positif, tes, kontrol. Jika kita positif, kita akan melihat tes itu 1 garis dan kontrol itu 1 garis. Jika kita negatif, kontrol saja yang ada garisnya. Garisnya selalu berwarna kemerah-merahan pink sedikit yang akan keluar di sini. Jika kita positif, tes dan kontrol T dan C itu akan ada garis. Jadi positif lah. Kalau kita negatif, hanya C ataupun kontrol itu yang ada garis. Jadi negatif lah. Kalau langsung tiada garis, itu adalah tidak sah, invalid. Dan bacaan ini perlu dibaca dalam masa kurang dari 15 menit. Selepas 15 menit, kalau ada apa-apa bacaan tiba-tiba jadi 2 garis kah, itu tidak diterima juga ataupun tidak sah sudah. Bacaan haruslah dibaca dalam masa 15 menit atau kurang. Kalau ada 1 garis saja 15 menit, artinya negatif. Kalau ada 2 garis dalam masa 15 menit atau kurang, artinya positif. Oke, pertama sekali pungut air liur. Alah, sikit saja air liur saya. Tapi asal ada, oke lah itu. Sebab kita akan tambah juga dengan pelarut dia nanti sekejap lagi. Oke, langkah seterusnya kita akan hisap dengan alat penghisap ini. Pastikan air liur itu terus masuk sampai ke tube ataupun bahagian di sini. Dan kalau boleh kita akan hisap sebanyak yang mungkin air liur. Alright. Sudah ada air liur sampai di atas di sini. Cukup banyak sudah itu. Oke. Jadi ini kita letak sini sekejap. Ingat baca arahan. Jadi arahan di dalam ini sudah saya baca, dia katakan bahwa ini cecair solution pencair air liur tersebut. Kita pusing macam ini. Dan kita letakkan di sini sampai habis. Nah, sebanyak yang mungkin lah. Sebanyak yang mungkin. Oke. Kemudian air liur tadi kita masukkan sini sebanyak yang mungkin juga. Sebanyak yang mungkin. Masuk semua situ. Letak sini. Kemudian dia ada sediakan satu penutup. Kasih tutup di sana. Dan kita goncang-goncang lah untuk beberapa kali. Dia bilang di sana 3 kali sajalah. Tapi goncang lagi lama lagi bagus. Tujuannya supaya dia betul-betul dapat bercampur gaul larutan air liur dengan pelarut yang sudah disediakan tadi. Oke. Cukup. Simple saja. Lepas itu kita ambil ini. Nah, inilah yang akan menentukan kita positif atau negatif. Kita letakkan sekurang-kurangnya 3 titik di well atau perigi ini, di lubang ini, supaya cecair air liur kita tadi akan mengalir ke sini. Lurah ini. Dalam lurah ini kita akan dapat lihat sama ada 1 garis atau 2 garis. Kalau 1 garis negatif, kalau 2 garis positif. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Oke, dan mulahkan masa. Oke, boleh nampak di situ. Airnya sudah mengalir sampai ke C. Setakat ini belum ada garis lagi. Sekarang baru 30 saat.
Oke, pelan-pelan kelihatan satu garis di bahagian C. Nah, ini saya punya jam untuk ditengok. Alright. So, kelihatannya ada garis di bahagian C, tapi tiada garis di bahagian T. Oke, sekarang air liur itu sudah mengalir sampai ke ujung sini. Jadi, tidak payah lagi tunggu lama-lama lah. Kalau itu air liur sudah mengalir sampai ujung di sini, artinya boleh baca sudah itu keputusan walaupun belum sampai 15 menit. Sekarang ini baru 1 menit setengah sahaja. Kelihatan satu garis merah yang terang di bahagian C, yaitu kontrol, tapi tidak ada apa-apa di bahagian T, yaitu tes, menunjukkan tes ini adalah negatif. Jadi saya pada hari ini 27 hari bulan Ogos 2021 pada pukul 5:30 petang adalah negatif untuk COVID-19 melalui ujian sendiri air liur menggunakan alat Viva Diag. Oke, jadi saya pun gembiralah karena lepas kerja hari ini sudah saya buat tes, masih negatif, bagus, walaupun banyak saya jumpa pesakit-pesakit yang ada bermacam-macam ragam perangai dan gejala. Oke, seperti yang saya katakan tadi, perkara yang paling penting adalah jika keputusan itu positif, pastikan kita confirm atau sahkan lagi dengan swab test ataupun cucuk hidung sama ada RT antigen atau PCR di klinik-klinik yang menyediakannya. Saya tahu ini KKM punya protokol, dia bilang kalau positif sila berjumpa dokter untuk memeriksa gejala sama ada perlu masuk karantin atau apa dan sebagainya. Malangnya keadaan seperti itu hanya akan mendedahkan kamu kepada banyak komplikasi, seperti kamu akan mungkin merebakkan penyakit itu kepada orang lain, kepada dokter, kepada staf. Jika kamu hanya datang ke klinik dengan tujuan untuk berjumpa dokter dan minta periksa gejala. Adalah lebih baik kalau kamu terus berurusan dengan dokter yang menyediakan PCR ataupun RT antigen dengan membuat telepon ataupun kontak di orang awal-awal, kasih tahu bahwa kamu datang dengan tujuan untuk buat swab test, maka mereka pun akan bersedia dengan segala pakaian yang lengkap untuk cucuk hidung, jadi mereka pun tidak akan terdedah dan mereka pun akan tidak dijangkiti oleh penyakit COVID-19 dari kamu itu jika betullah kamu positif sudah. Oke, jadi kita kena jaga diri kita sendiri, kena juga prihatin jaga orang lain yang mungkin akan mendapat penyakit tersebut dari kita. Berhati-hati selalu. Alright. Itu saja dari saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.